Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang pengenalan MATLAB di dalam praktikum sistem kendali. Kemudian berikut adalah anggota kelompok dari kami. Yang pertama ada Raffi Anwar Apolani, kedua ada Abda Falkirot, ketiga saya sendiri Cecep Hidayat, keempat Fauja Nur Akbar, dan yang terakhir ada Rinda Nisa Damayanti. Di sini kami akan memaparkan materi yang pertama itu ada abstraksi. Kemudian berikutnya ada pendahuluan, yang ketiga studi pustaka, keempat pembahasan percobaan, dan yang terakhir kesimpulannya. Untuk pembahasan abstraksi akan dijelaskan oleh teman saya. Bisa, silakan. Yang pertama ada abstraksi. MATLAB atau Matrix Laboratorium adalah software komputer yang mengandung numerika dan bahasa pemrograman komputer. Software ini biasanya diaplikasikan pada ilmu komputasi, pemrograman, dan membantu pengerjaan pada bidang matematika. Pada praktikum tentang pengenalan MATLAB ini bertujuan untuk mengetahui pengoperasian MATLAB, merancang serta mampu menganalisa spesifikasi dan menganalisa steady state error yang terjadi pada respon keluaran sistem. Mampu memahami prinsip tentang kedudukan akar dan menggambar serta menganalisis kurva TKA dari suatu sistem serta memahami prinsip sistem pembuatan diagram Bode dan menentukan kestabilan sistem diagram Bode. Dengan kata kunci, yang pertama pengenalan MATLAB, pemrograman, dan operasi MATLAB. Subbab kedua ada pendahuluan. Dalam perkembangan saat ini, MATLAB dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ dan assembler yang merupakan fungsi-fungsi dasar MATLAB. MATLAB telah berkembang menjadi sebuah sistem lingkungan pemrograman yang canggih yang berisi fungsi-fungsi built-in untuk melakukan tugas pengolahan logaritma, aljabar, linear, dan perhitungan matematis yang lainnya. MATLAB juga menyediakan berbagai fungsi untuk menampilkan data dan grafik baik dalam bentuk 2 dimensi maupun bentuk 3 dimensi. Pada modul 1 yang berjudul pengenalan MATLAB, praktikan akan melakukan 4 percobaan. Percobaan pertama menjalankan program MATLAB dan juga melakukan simulasi pada bagian editor, lalu respon akan muncul pada command window. Percobaan kedua yaitu transient respon. Transient respon adalah spesifikasi respon sistem yang diamati mulai dari terjadinya perubahan sinyal input, gangguan, sampai dengan beban respon masuk dalam keadaan steady state. Tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kualitas respon transient ini antara lain rise time, delay time, peak time, setting time, dan persentasi dari overshoot. Pada percobaan ini, praktikar akan melakukan simulasi pada Simulink. Adapun beberapa sistem yang akan disimulasikan yaitu sistem orde 1, sistem orde 2, kestabilan sistem, dan steady state error. Percobaan ketiga yaitu tempat kedudukan akar. Tempat kedudukan akar atau root locus merupakan metode untuk menganalisis kestabilan suatu sistem terkendali. Jarak dan pengendali terdapat dalam lingkaran tertutup. Akar-akar ini sering disebut kutub. Pada percobaan ini, praktikan membuat fungsi alih sistem yang akan disimulasikan dengan mengetik pada command window dan dapat menggambar TKA root locus. Percobaan keempat yaitu tanggapan frekuensi diagram Bode. Diagram Bode merupakan salah satu metode analisa dalam perancangan sistem kendali yang memperhatikan tanggapan frekuensi sistem yang diplot secara logaritmik. Dari kedua grafik yang diplot tersebut, yang perlu diperhatikan adalah nilai dari gain margin atau GM dan pass margin atau PM. Pada percobaan ini, praktikan membuat fungsi alih sistem yang akan disimulasikan dengan mengetik pada command window dan dapat menggambar diagram Bode. Subbab berikutnya yaitu studi pustaka pada poin 2.1 operasi matematika pada dalam MATLAB. MATLAB atau Matrix Laboratory merupakan salah satu jenis perangkat lunak yang dikembangkan oleh MathWorks TM
yang dapat digunakan untuk mendesain proses dan sistem kendali. Pada MATLAB terdapat beberapa fungsi dasar matematika, yaitu ada operator. Yang pertama itu tanda kutip yang menyatakan pangkat, tanda bintang menyatakan perkalian, tanda garis miring menyatakan pembagian, tanda plus menyatakan penjumlahan, dan operator minus menyatakan pengurangan. MATLAB juga dapat digunakan untuk operasi matriks di mana tiap baris pada matriks dipisah dengan tanda titik koma dan entry pada baris dipisah dengan satu spasi. Pada MATLAB juga terdapat fungsi-fungsi operasi matriks seperti inverse, transpose, perkalian, perjumlahan, dan pengurangan. Tabel berikut berisi perintah-perintah operasi matriks dan juga terdapat operasi fungsi-fungsi MATLAB. Terdapat pada 2 tabel di bawahnya. Poin berikutnya, poin 2.2, perintah dasar MATLAB untuk sistem kendali. MATLAB dapat digunakan untuk menuliskan fungsi alih suatu sistem atau proses dengan perintah sebagai berikut. Yang pertama untuk fungsi alih dalam representasi false dan zero dengan rumus G sama dengan ZPK, buka kurung, zeros, false, gain, dengan contoh, G sama dengan ZPK, buka kurung, minus 1, minus 2, 0, minus 1, 3,5, 0, garis miring pol, garis miring gel. Dengan rumus fungsi 5, buka kurung S plus 1, buka kurung S min 2, dengan pembagiannya, S buka kurung S plus 1, buka kurung S min 3. Yang kedua, untuk fungsi alih dalam bentuk umum. J sama dengan TF buka kurung num, koma den, dengan contoh num sama dengan buka kurung 1, 1, tutup kurung. Poin yang ketiga, 2.3, simulink. Blok-blok yang biasa digunakan dalam simulink adalah sebagai berikut. Yang pertama ada transfer function, digunakan untuk sistem yang menggunakan persamaan dalam bentuk polinomial, nilai-nilai numerator disingkat num, serta denominator disingkat den. Dapat diubah dengan cara mengklik gambar 2 kali. Yang kedua ada zero pole, digunakan untuk sistem yang persamaannya menggunakan perkalian dari akar-akar polinomial. Yang ketiga ada sum, digunakan untuk menjumlahkan 2 buah sinyal. Yang keempat ada scope, digunakan untuk melihat keluaran sistem. Yang kelima terdapat to workspace, digunakan bila kita ingin mengolah sinyal proses diteruskan dengan file bintang titik M titik. Yang keenam ada pulse generator, digunakan untuk membangkitkan pulsa. Yang ketujuh ada sinyal generator, digunakan untuk membangkitkan sinyal sinus, square, sawtooth, dan random. Yang ke-8 ada sine wave, digunakan untuk membangkitkan sinyal sinusoidal. Yang ke-9 ada step, digunakan untuk membangkitkan sinyal yang berupa fungsi step U buka kurung, P tutup kurung. Di mana hubungan output dan input dapat dinyatakan sebagai berikut. Hubungan seri itu memiliki persamaan Y per U sama dengan G1 dikali G2. Hubungan paralel Y per U sama dengan G1 plus G2 dengan umpan balik Y per U sama dengan G1 per 1 plus G1 dikali G2. Selanjutnya ada 2.4 yaitu transient response. Transient response menunjukkan karakteristik output terhadap input dalam tim domain. Karakteristik suatu sistem kendali biasanya dilihat dari transient response. Hal ini karena sistem dengan penyimpanan energi tidak bias merespon seketika itu juga dan akan selalu menunjukkan transient response ketika sistem itu diberi input atau gangguan. Untuk menganalisa sistem kendali biasanya digunakan standar input seperti fungsi impuls, step, rem, atau sinusoidal. Input yang paling sering digunakan adalah unit step, karena input ini menyediakan informasi tentang karakteristik transient response dan steady state response dari suatu sistem.
Secara umum, setiap kita mengaktifkan suatu sistem, kita mengaktifkan fungsi step. Transient respon dari sistem adalah inverse transformasi Laplace. Dari C buka kurung S atau C buka kurung TL kurang 1 buka kurung C buka kurung S. A. Sistem orde 1. Sistem orde 1 mempunyai bentuk umum fungsi alih sebagai berikut. C buka kurung S per R S sama dengan K per V per S plus buka kurung 1 per V, di mana I sama dengan konstanta waktu. B. Sistem orde 2. Bentuk fungsi alih lingkar tertutup dari sistem orde 2 adalah sebagai berikut. C buka kurung S per R buka kurung S sama dengan W N kuadrat per S pangkat 2 dikurang 2E WN plus 2W kuadrat. 2N kuadrat. Dengan merupakan koefisien redaman yang menunjukkan apakah sistem orde kedua tersebut overdamp, underdamped, critically damped atau osilator. Sedangkan adalah frekuensi natural. Dalam perancangan suatu sistem kendali harus diketahui spesifikasi yang mendefinisikan karakteristik sistem. Spesifikasi transient respon sebagai berikut. 1. Rise time, 2. Peak time, 3. Percent overshoot, 4. Settling time, 5. Final valve atau nilai steady state. Kestabilan sistem. Kestabilan sistem dapat ditentukan salah satunya dengan menggunakan Hurwitz criterion yang menyatakan bahwa jumlah dari akar-akar polinomial yang berada di sebelah kanan sumbu origin adalah sama dengan banyaknya perubahan tanda yang terjadi pada kolom pertama. Diketahui seperti gambar berikut. Selanjutnya, ada 3 jenis steady state error, yaitu untuk input step, input ramp, dan input parabolik. A. Input step dengan RS sama dengan 1 per S. B. Ada ramp input dengan RS sama dengan 1 per S kuadrat. C. Parabolik input dengan RS sama dengan 1 per 3. Selanjutnya ada pembahasan dan analisis percobaan. Percobaan 1A menjalankan program MATLAB. Pada percobaan pertama, praktikan akan menjalankan program MATLAB. Yang pertama dilakukan praktikan adalah menampilkan fungsi alih dalam representasi Paul dan zeros pada skrip MATLAB. Pada percobaan 1A terdapat hasil nilai Paul dan zero